Kembali lagi ke Raisa Marvel Channel. Di sini kita akan membahas kenapa lohan gagal breeding, penyebab gagal breeding lohan. Ya, sebenarnya cuma ada 6 penyebab utama kenapa lohan gagal breeding. Itu penyebab utama ya. Penyebab pertama adalah temperatur, kedua kualitas air, ketiga fertilitas, 4 male-nya memakan telur, 5 penjodohan yang salah, dan 6 faktor filter dan aerator. Nah, untuk faktor pertama yaitu temperatur, kita akan ada bahas 3. Pertama, suhu terlalu tinggi, suhu terlalu rendah, dan suhu berubah-ubah. Suhu terlalu tinggi itu bisa menyebabkan telur-telur mati. Sedangkan suhu terlalu rendah efeknya menyebabkan jamur di telur. Suhu yang ketiga adalah suhu berubah-ubah, biasanya dalam musim hujan. Itu 3 faktor karena temperatur yang dapat menyebabkan telur ikan mati. Suhu yang pas untuk breeding lohan adalah sekitar 24 sampai 26. Di bawah itu tumbuh jamur, di atas itu telur mati. Jadi saran saya sih lebih baik suhunya agak rendah karena ikan jantannya nanti akan menjaga telur selama 24 jam setelah digesek ya. Atau bisa juga saat suhu rendah kita pasang heater tapi suhunya rendah mungkin ya, jangan 32, telur pasti mati. Jadi sekitar 24 atau 26. Penyebab yang kedua adalah kualitas air. Kualitas air pertama kotor, dua air pH yang rendah. Kalau air kotor itu biasanya filternya tidak bersih, maka bisa tumbuh cacing kecil putih-putih itu membahayakan untuk telur. Nah, yang kedua air pH terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya, jadi harus diendapkan. Solusinya sih saran saya kalau untuk breeding kita pakai air galon, ya. Dan yang ketiga, fertilitas. Fertilitas di sini biasanya kualitas jantannya terlalu muda atau telur betina belum matang. Ya, biasanya sih dua ini ya. Solusinya kalau dan juga kadang jantannya nggak luges ya, atau nggak fertil, atau betinanya nggak fertil. Solusi saya sih kalau jantan terlalu muda ya ditunggu sampai minimal 7 bulan baru bisa membuahi. Begitu pula dengan betinanya. Nah, kalau male atau female yang udah tua, saran saya itu dikasih pakan alami di treatment, yaitu pakai jangkrik, udang, atau cacing beku. Jangan dikasih pelet, apalagi yang ada warnanya. Kalau mau dikasih variasi pelet, kasihlah pelet lele ya, yang harganya juga cukup murah. Jadi saran saya sih lebih baik pakai di treatment, pakai pakan alami agar bisa fertil kembali. Dan yang keempat itu male atau female memakan telur. Nah, saran saya sih kalau terus-menerus seperti ini ya ganti indukan. Itu berbahaya sekali ya. Sayang banget kalau misalnya udah telur banyak, ternyata male-nya makan atau nggak female-nya makan. Kalian bisa lihat saat penjodohan tuh yang mana yang dominan. Jadi kalau mau ganti lakinya atau perempuannya, kalian yang lebih tahu ya. Saran saya sih harus ganti kalau emang pada makan itu. Yang kelima adalah penjodohan yang salah. Penjodohan yang salah di sini misalnya jika nggak jodoh ya akhirnya berantem mulu, kan kadang disekat tuh, disekat terlalu lama atau terlalu cepat itu juga salah. Maksud saya coba kalau disekatnya terlalu cepat, misalnya baru 1 hari udah diangkat sekatnya, nah itu kadang berantem atau kadang telur langsung dimakan. Nah itu berbahaya sekali. Atau enggak sekatnya terlalu lama, jadi betinanya belum mau bertelur disekat mulu sampai lama. Begitu betinanya bertelur, sperma lakinya udah habis duluan karena dia ingin membuahi terus ya. Jadi karena itu, jadi perlu diperlihatkan nyekat itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Kira-kira 3 hari penjodohan tuh 3 hari itu udah paling bagus. Jangan sampai seminggu atau baru 1 hari, itu salah ya. Jadi penjodohan yang salah ini minimal rata-rata 3 hari itu yang bagus. Nah, yang terakhir kesalahan nomor 6 ini kesalahan simple ya dalam beternak lohan, yaitu filter atau aeratornya lupa dimatikan. Nah, sebenarnya begini, kalau kualitas airnya jelek dinyalakan nggak apa-apa, tapi di-skat, jadi dijauhkan dari tempat bertelur tuh. Biasanya kan di keramik tuh. Nah, keramiknya jauhkan dari filter.
Tapi kalau kualitas pakai air galon, air bagus, air baru nih, air bener-bener air kualitas tinggi, itu filter matiin aja saran saya. Karena apa? Ada dua nih faktornya. Nanti telurnya bisa kesedot atau enggak spermanya yang kesedot, sperma lakinya. Jadi ada terserah enaknya gimana ya, agan-agan ya. Either dimatiin filternya itu oke, atau enggak dinyalakan tapi disekat dan dijauhkan. Nah, ini solusi dari saya nih, 6 penyebab kenapa gagal breeding lohan ya. Jadi kenapa 6 penyebab kenapa gagal luges ya, nggak luges. Nah, ya dari 6 penyebab tadi yang paling utama sih sebenarnya male itu atau female dari kecil dikasih pakan alami kan. Jangan sampai pasti pelet pewarna karena biasanya mengganggu metabolisme ikan sendiri. Emang warnanya jadi bagus, cuma kebanyakan jadi nggak fertil. Ya itu aja dari Raisa Marvel. Nah bagi agan-agan sekitaran Depok dan Jakarta yang ingin dapat lohan bagus, datang aja ke Raisa Lohan Fish Farm yang letaknya di Depok. Dan jangan lupa support video kita, jangan lupa like, subscribe ya, jangan juga share juga. Dan lihat aja view video-video kita sebelumnya atau yang akan datang. Nah ini contoh telur yang gagal ya guys. Yang udah 3 hari bentuknya gini udah gagal, udah fish gagal. Terima kasih guys. See you on next video. Terima kasih.